Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kesempatan hari ini kita berada lagi di tanaman cabai kita ya. Ini di tanaman cabai rawit ori kita ya. Ini sekarang usianya kurang lebih 120 hari setelah pindah tanam. Dan tanaman cabai keriting kita di bagian sana kurang lebih 102 hari setelah pindah tanam. Ini sudah panen ya beberapa kali, dan itu sudah ada lagi yang merah ya, seperti itu. Dan pada kesempatan hari ini kita akan melakukan proses penyemprotan pupuk kalsium ya pada tanaman cabai kita, yang mana tujuan kita itu yang pertama untuk mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman cabai kita. Terus yang kedua, tujuan kita agar tanaman kita lebih tahan dari serangan penyakit. Jadi untuk pupuk kalsium yang kita aplikasikan pada tanaman cabai itu bisa mempunyai manfaat beberapa jenis ya, tergantung dari cara penggunaan kita dan pupuk kalsium yang kita gunakan. Yang pastinya untuk manfaat kalsium kalau kita aplikasikan pada tanaman cabai itu bisa dikatakan yang pertama manfaatnya sebagai pembena tanah, terus yang kedua sebagai pupuk ataupun sebagai nutrisi tanaman. Kalau untuk pembena tanah, kalau misalkan kita aplikasikan ke media tanam, baik itu ditabur ataupun dikocor ke media tanam, itu bisa dikatakan pembena tanah, yang mana dia seharusnya bisa menaikkan pH tanah yang bersifat masam ataupun yang bersifat drop akibat sering terguyur air hujan, bisa netral kembali sehingga tanaman kita tidak gampang terkena penyakit. Misalkan pada kondisi musim hujan, tanaman cabai kita ataupun media tanaman cabai kita sering terguyur air hujan, itu otomatis pH-nya bersifat drop ataupun bersifat masam. Pada kondisi pH tanah yang bersifat masam ataupun drop, itu biasanya perkembangan bakteri-bakteri ataupun jamur-jamur patogen penyebab penyakit itu perkembangannya sangat cepat dan sangat pesat. Makanya tanaman cabai itu lebih rentang terkena penyakit di musim hujan dibanding musim kemarau, karena pada kondisi musim hujan kadangkala pH tanah kita tidak stabil ataupun sering bersifat masam. Apalagi kalau misalkan kita sebagai petani tidak paham betapa pentingnya pemberian kalsium di musim penghujan, itu tanaman cabai kita rentang terkena penyakit, misalkan penyakit layu, penyakit busuk, bahkan penyakit antraknosa. Jadi itu pembena tanah. Terus yang kedua, kalau misalkan pH tanah kita drop ataupun bersifat masam, itu kalau misalkan kita melakukan pemupukan, pupuk itu tidak bisa diserap secara maksimal pada kondisi pH tanah yang bersifat masam, karena semua jenis unsur hara secara umum itu bisa diserap oleh akar, oleh tanaman pada kondisi pH tanah yang di sekitaran netral. Jadi kalau misalkan pH tanahnya tidak bagus, pH tanahnya rendah ataupun bersifat masam, kita berikan pupuk, walaupun kita menggunakan pupuk yang mahal, walaupun kita menggunakan pupuk yang bagus, pupuk itu tidak bisa diserap secara maksimal. Karena syaratnya pupuk itu bisa diserap pada kondisi pH tanah yang di sekitaran netral. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan musim hujan, sesekali aplikasikan kalsium. Untuk kalsium itu bebas ya. Misalkan yang paling murahnya tabur dolomit di lubang tanam ataupun di pinggiran mulsa seperti ini. Itu untuk pembena tanah. Ini kemarin kita habis melakukan penaburan dolomit ya, itu bekas-bekasnya masih putih. Sekitar beberapa hari yang lalu, itu mungkin 1 bulan kemudian ataupun sekitar 20 harian kemudian kita akan tabur lagi dolomit untuk pembena tanah. Itu untuk pupuk kalsium yang pertama sebagai pembena tanah. Terus yang kedua, untuk pupuk kalsium, karena kan kalsium itu adalah unsur hara makro sekunder, sangat dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Jadi dia sangat dibutuhkan tanaman, cuma jumlahnya lebih sedikit daripada nitrogen, lebih sedikit daripada fosfat, lebih sedikit daripada kalium. Dan untuk kebutuhan kalsium itu dibutuhkan tanaman dari awal sampai akhir. Tetapi lebih dibutuhkan lagi di masa generatif ataupun di masa pembuahan, yang mana tanaman kita itu membutuhkan kalsium tujuannya untuk mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman cabai kita. Terus yang kedua, agar tanaman cabai kita tidak gampang terkena penyakit. Itu manfaat pentingnya kalsium. Jadi dua manfaat utama kalsium ya. Bisa sebagai pembena tanah kalau kita aplikasikan ke media tanam, bisa ditabur ataupun dikocor. Terus yang kedua, kalau kita aplikasikan ke daun ataupun ke tanah, itu bisa sebagai pupuk karena dia mengandung unsur hara kalsium ataupun simbolnya itu Ca, kalsium. Cuma kebutuhan kalsium itu kebutuhannya meningkat di masa generatif ataupun di masa pembuahan, karena tugasnya itu menjaga agar tanaman cabai kita tidak mengalami kerontokan
bunga dan buah, dan tidak gampang terkena ataupun terserang berbagai macam jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri-bakteri ataupun jamur-jamur patogen. Untuk pupuk kalsium yang bisa kita gunakan itu bebas, silakan aja disesuaikan pupuk kalsium apa yang ada di daerah masing-masing. Misalkan kalau mau tabur kalsium bebas, mau tabur dolomit yang paling murahnya, mau tabur manohara, mau tabur kalsinut, mau tabur karateboron, itu bebas. Yang pastinya untuk pupuk kalsium bebas. Terus yang perlu kita perhatikan, untuk pupuk kalsium di pasaran itu secara umum ada dua bentuk. Ada yang bercampur dengan nitrogen, ada juga yang tidak. Yang bercampur nitrogen itu misalkan contohnya karateboron, CNG, marokekalnit, kalsinit, itu bercampur dengan nitrogen. Berarti dalam pupuknya itu ada tambahan nitrogen. Terus yang kedua ada yang tanpa nitrogen, misalkan kalsinut, manohara, orihara, higroklas, dan lain-lain sebagainya, itu tanpa nitrogen. Kalau misalkan tanaman cabai kita di musim penghujan, tanaman cabai kita tidak terlalu butuh nitrogen, itu usahakan jangan gunakan yang kalsium yang mengandung nitrogen, misalkan CNG, jangan gunakan itu, tetapi gunakan yang tanpa nitrogen. Terus yang kedua, kalau misalkan tanaman cabai kita di musim kemarau ataupun tanaman cabai kita butuh nitrogen juga, itu bisa menggunakan CNG ataupun karateboron ataupun kalsium yang mengandung nitrogen. Seperti itu aja. Yang pastinya untuk penggunaan pupuk kalsium kita sesuaikan dengan jenis pupuk kalsium dengan kebutuhan tanaman kita ataupun cara aplikasinya. Karena kan misalkan karateboron itu kan tidak bisa disemprotkan, hanya bisa diberikan lewat akar, tidak untuk semprot. Tetapi kalau misalkan CNG, marokekalnit ataupun kalsinit itu bisa disemprotkan, bisa juga dikocorkan. Misalkan juga kalsinut bisa disemprotkan, bisa dikocorkan. Itu ya, yang pastinya untuk pupuk kalsium itu tergantung jenis apa yang ada di daerah kawan-kawan. Silahkan disesuaikan aja bagaimana cara penggunaannya. Silahkan dilihat di kemasannya, mau disemprotkan, mau dikocorkan, asal sesuai. Jadi hari ini kita itu akan melakukan proses penyemprotan pupuk kalsium ya. Kita akan perlihatkan pupuk kalsium apa yang akan kita gunakan pada tanaman cabai kita ini. Dan ini untuk pupuk kalsium yang saya gunakan pada penyemprotan ini, saya menggunakan kalsinut. Ini bisa dikatakan kalsium organik, yang mana kalsinut ini selain mengandung kalsium juga mengandung asam humat dan silika. Ini juga bagus kita kocorkan ataupun kita aplikasikan ke akar ataupun ke meja karena dia mengandung asam humat. Asam humat itu bisa dikatakan juga pembena tanah. Bebas ya. Tetapi kalau itu untuk pupuk kalsium silakan bebas ya. Nah ini kalau misalkan mau gunakan kalsinut silakan, mau gunakan merek dagang lain silakan, mau gunakan apa yang ada di kampungnya silakan. Kalau kalsinut ini bisa dikocorkan, bisa juga disemprotkan. Seperti ini. Ini kita gunakan dosisnya 3 sendok makan per tangki 15 liter. Cuma untuk pupuk kalsium itu kalau saya pribadi saya tidak campur dengan pestisida saat melakukan penyemprotan. Saya tidak pernah campur dengan pestisida saat melakukan penyemprotan. Paling yang saya campur itu dengan pupuk mikro seperti ini. Saya tambahkan dengan pupuk mikro, saya menggunakan mereknya Java Grain. Ini pupuk mikro ya. Pupuk mikro itu untuk membantu apa ya? Misalkan pemasakan buah ataupun buahnya manis ataupun pedis ataupun rasanya lezat. Itu beberapa manfaat pupuk mikro. Ini saya gunakan 2 sendok makan ya. Untuk pupuk mikro di pasaran itu misalkan ada yang dari Java Grain, ada Merauke Vitoflex, itu ada Merauke Vitaflex, itu juga pupuk mikro. Banyak ya pupuk mikro di pasaran, disesuaikan aja. Terus terakhir kita tambahkan perekat ya, seperti ini perekat MT. Ini dosisnya masih sama ya, kita gunakan 15 ml per tangki 15 liter. Dan untuk penyemprotan pupuk kalsium itu kalau saya biasanya kalau bagus jadwalnya itu seminggu sekali bisa. Bisa 10 hari sekali bisa, seminggu sekali boleh, disesuaikan aja dengan kondisi tanaman cabai kita. Seperti itu. Ini tinggal kita aduk dan akan kita masukkan ke dalam tangki penyepraian. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.